Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Bagus Agung. Kebetulan lagi di kebun dan saya melihat seorang lagi memotong pohon kayu. Orang Bali menyebutnya pohon wani atau bahasa latinnya Mangifera caesia. Suatu buah-buahan yang khas dari Bali. Rasanya enak banget. Sekarang saya ingin mendengar cerita dari bapak pemotong kayunya, atau orang Bali biasa menyebut tukang chainsaw. Kebetulan bapaknya ini dengan Pak Sira, Pak Wayan Siadi. Pak Wayan Siadi, ya. Inilah tukang potong kayunya. Kalau motong kayu sejenis kayu wani seperti ini daunnya. Nggih. Kalau waninya dipotong, kalau tidak cocok dengan badan, seharusnya kita bawa banten atau canang satu tanding atau dupa di bawah. Habis itu di tempat pohon kayunya harus kita terlanjang dahulu, dikelilingi 3 kali pohonnya, baru itu bisa ditebang supaya tidak gatal di dalam badannya. Arahnya kemana Pak? Arahnya kemana aja boleh. Oh, kental. Ya, boleh ke kiri, boleh ke kanan boleh. Nggih. Gatalnya lama nggak Niki? Kalau tidak tahu dengan obatnya lama sekali Pak, lama sekali obatnya. Tapi kalau kita tahu ya kita itu seperti tadi itu, bawa canang ke pohon lagi, kembali lagi dikelilingi ke bekas pohon yang dipotong, kelilingi kita lagi, keliling bawa banten, 3 kali bawa banten, bawa dupo. Habis itu sudah besoknya udah hilang gatalnya gitu. Jadi gatal niki namanya kewanian Pak. Kewanian. Ya, oh, kewanian. Jadi Betul. Jadi menurut Bapak ternyata selama pengalaman beliau memotong-motong pohon, bermacam-macam pohon, jadi ada pohon yang memang kalau dipotong akan bikin gatal pemotongnya. Jadi pohon itu namanya pohon wani, dan gatal ini dinamakan kewanian. Jadi badan-badan sekujur badan tuh gatal sampai mukanya gimana Pak kemarin? Sampai ke mata. Sampai ke mata gatal. Betul. Sampai merah-merah Pak? Ya betul. Jadi semuanya sama merah-merah. Jadi cuma obatnya ya seperti itu. Tadi itu. Cuma keliling, bawa banten, canang. Bawa canang. Dan mohon permisi juga Pak. Ya, mohon kesembuhan di sana gitu. Minta kesembuhan dengan pohonnya itu. Jadi ya begitulah salah satu cerita keunikan tentang pohon wani yang berdasarkan dari seorang tukang chainsaw, tukang potong dahan, yang menceritakan kisahnya pada saat memotong pohon wani. Saya juga baru tahu ternyata seperti itu. Juga saya masih ada cerita lagi satu, temannya Bapak ini ternyata punya pengalaman berbeda juga, mirip tapi berbeda tentang kewanian tersebut. Jadi pernah juga beliau gatal-gatal, cuma obatnya beda. Coba kita tunggu beliau, nanti kita minta ceritanya. Seperti apa proses penyembuhannya selain cerita yang disampaikan Bapak tadi. Dah, ini juga ada belinya. Beli namanya Pak Winda. Pak Winda, dia juga akan menceritakan pengalaman beliau pada saat memotong pohon wani. Dan dia pernah juga kewanian, keadaannya gatal-gatal, dan ternyata penyembuhannya beda. Silakan Di. Ya, kalau kita memotong wani, misalnya nebang pohon, udah itu. Tumbang pohonnya, udah itu. Sekian, kalau kita gatal itu, kita harus punya cara bagaimana caranya kita biar gak gatal. Pertama kita harus mengambil daunnya 3 batang aja, itu dimakan 3 lembar pucuknya dimakan itu ya. Setelah itu rasakan lagi berapa 1 jam tuh adalah reaksinya ya. Dan tidak gatal lah gitu. Jadi demikian lah menurut belinya. Ternyata menurut beliau
setiap pohon yang bikin gatal tuh pasti obatnya ada di pohon tersebut. Ya. Jadi beliau mengambil 3 pucuk daun muda yang paling ujung itu dikunyah dimakan, dan kewanian atau gatal-gatal tubuhnya bisa hilang sesudah itu. Cepat sekali hilangnya. Jadi ternyata saya mendapat 2 versi tentang penyembuhan penyakit kewanian atau gatal-gatal tubuh pada saat memotong pohon wani. Satu versi dari bapak tadi menyebut bahwa dia keliling pohon itu, pohon yang ditebang itu pakai canang Banten, dia tidak kewanian. Yang kedua, pada saat pohonnya ditebang, kita cari muncuk atau pucuk daun 3 lembar yang mudah dikunyah, ya, biar tidak kewanian. Yang mau tanya juga Pak, selain pohon wani, pohon yang biasanya dipotong itu bikin gatel pemotongnya, tukang potongnya, pohon apa aja Pak? Kalau pohon sejenis pohon yang gatel, ya kemungkinan kalau dahulu lateng, terutama lateng. Pohon lateng yang di gunung, ya, lateng kidang itu. Ya, lateng kidang. Ingas itu jenisnya. Kalau mangga? Kalau pohon kayu yang berbuah-buahan, jenisnya mangga, wani, gatel, ya wani putih, jenis apalah bentako. Itu yang jenis pohon kayu, betako. Yang getahnya hitam Pak. Yang itu yang semuanya yang jenisnya gatel. Yang paling gatel itu yang jelas yang Bapak bilang tadi pohon pentako. Yang paling keras bentako. Bentako. Jadi menurut Bapak tadi getahnya warnanya hitam dan sangat gatel. Sangat gatel. Jadi kena mata sampai bisa nggak melihat. Nggak bisa lihat. Kalau badan kena tuh langsung merah, gatelnya luar biasa. Karena kebetulan saya dengan Pak Eka, tukang chainsaw, tukang potong pohonnya. Sekarang saya mau nanya, gimana caranya menentukan bahwa pohon itu boleh dipotong apa tidak? Iya. Jadi prosesnya seperti apa Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ya, Pak Agung. Seperti ini. Saya ini sebagai pemotong kayu, walaupun dimanapun, kalau tempatnya angker, mungkin aja kita membawa arus pedang atau dapak untuk dipakai yang di kayu. Misalnya begini. Dicontohin. Misalnya begini, kayunya ini sudah berdiri. Ini sudah berdiri, nanti lewang saya ini saya pasang di sini, sudah tertancap. Kalau malam besok pagi dilihat ini kayu parang ini jatuh, berarti pohon ini tidak boleh ditebang. Ada penunggunya. Kalau masih tetap begini, ya bisa berani ditebang. Ya, boleh ditebang. Berarti tidak ada penunggunya di tempat ini. Jadi ternyata caranya simpel menurut Pak Eka-nya, bahwa memakai parang. Jadi ditancapkan di sana di pohon yang akan mau ditebang. Kalau misalnya besoknya parangnya lepas sendiri lepas, bukan ada orang, mungkin ada entitas lain atau makhluk lain yang melepas. Jadi itu memang pohon itu ada penunggunya dan kita semestinya tidak menebang pohon itu. Itu menurut beliau. Jadi cerita yang sangat luar biasa tentang tata cara menentukan pohon bisa ditebang apa tidak. Kepuh, kepah, dan pule ini. Pule kalau kita istilahnya seperti saya, juga istilahnya orang pengusaha, itu tidak berani. Yang disebut tidak berani, kalau ditebang, dijual, istilahnya tidak ada hasilnya, pak po. Begitu aja, pak po, tidak ada hasilnya selama-lamanya. Makanya kita ketentuannya tidak boleh seperti yang disebut tadi. Iya, 3 kayu utama. Jadi kepah, kepuh, dan pule. Jadi beliau bapaknya tidak berani sebagai seorang usaha yang berusaha di bidang memotong kayu, tidak berani memotong pohon kepah, kepuh, dan pule. Dan juga saya tanya Pak tentang pohon beringin, itu kan juga pohonnya sakral dan sering berada di tempat-tempat suci di Bali. Bapak berani nggak motongnya? Kalau tempat suci, istilahnya kayu sejenis kayu beringin, itu bukannya hak milik kita, hak milik itu petaro yang ada di tempat suci. Kalau kita memotongnya, kemungkinan aja harus kita bikin untuk upacara Banten. Jadi bantennya harus disiapin. Sebenarnya kalau misalnya seperti itu, apakah nanti bantennya yang menyuruh, yang menyiapkan, Bapak baru memotong seperti itu? Yang menyuruh, yang menyiapkan, istilahnya gitu. Pemangku yang punya. Tempat suci itu kalau pohon beringin, kalau istilahnya di tempat suci terkecuali.
Kalau kita ditunas pada itu yang bidi, baru kita melaksanakan untuk penebangan atau di tempatnya atau diperlebar istilahnya itu boleh. Tapi dengan syarat itu tadi upacara itu karo. Jadi demikianlah cerita tentang kayu-kayu yang unik dan tata cara memotongnya.